Oke, rekan amatir, dimanapun Anda berada, kali ini kita sudah berkesempatan untuk ngobrol bareng dengan Bapak Partono, Yankee Bravo 2 Charlie Papa Oscar, eh, seputar kegiatan Bota pada hari ini di Pantai Menganti Kebumen. Selamat siang Om Ton. Selamat siang Pak Musin, sehat selalu dengan kegiatan ini, tidak capek ya? Wah, tidak Om Ton, ini menjawab sebuah rasa kepenasaran ya. Artinya di season sebelumnya kita di kegiatan Pota di Taman Merbabu itu ada banyak kendala yang saya sendiri cukup terkejut ya. Ketika kita melakukan kegiatan Pota kemarin, entah karena mungkin vegetasi, propagasi atau apapun, kemarin beberapa anten kan sempat yang sudah kita set up di bawah cukup fix. Ternyata ketika kita bawa di Taman Merbabu tempo hari menemukan banyak kendala, agak kesulitan setupnya Om Ton. Nah, kali ini ketika kita melakukan Bota di pantai, kendala apa secara teknis ketika setup antena itu yang dijumpai itu Pak Ton? Sejauh ini kendalanya ya biasa, masalah medan yang belum kita kenal. Kita kan baru survei lihat dari kejauhan. Kita kira hanya memperkirakan posisi antena di mana, posisi ground campnya untuk base station di mana. Nah, setelah dipraktekkan kan kita ternyata naik itu makan waktu tidak secepat mungkin. Nah, kedepannya mungkin dari grup atau perorangan mempersiapkan tool yang sesederhana mungkin bisa di setup dalam waktu singkat. Kemarin kita terkendala pada waktunya mestinya sudah harus mengudara, setup peralatan atau antena belum siap dan langsung diguyur hujan lebat. Nah, ini yang jadi kendala, dan cuaca itu juga kita tidak bisa memprediksi walaupun kita sudah membaca forecasting dari pemerintah, dari BPMKG, tetapi ternyata alam itu agak lain gitu situasinya, dan ini cukup menyenangkan karena kita walaupun dengan hujan lebat, dengan teman-teman semangat diguyur hujan, dengan tenda basah, pakaian basah, tapi tetap jalan, dan akhirnya selepas maghrib kita sudah bisa melakukan, dan antena tidak jauh dari perkiraan. Kita pergunakan yang ramah dengan lingkungan, artinya seperti Enfit half dipole, dengan kemudian saya mau menggunakan antena vertikal dari produknya teman kita yang Charlie Tenggo Alfalfa, jadi mungkin turunannya dari River Wolf. Itu cukup memadai, dan untuk antena setup Delta Loop Humbru juga begitu di setup ketemu problem hanya 1-2, ya ada solderan lepas harus diulang. Jadi kendalanya ya saya kira masalah alam itu bagaimana kita yang sudah terbiasa atau belum pun bagaimana menghadapi. Teman-teman yang mungkin baru pertama kali melihat medan itu kan sudah pesimis biasanya, tapi bukan, kita semangati, wah kita pasti bisa, dan akhirnya ya sudah cukup baik, bisa akhirnya di 80 meter, 40 meter yang kita perkirakan akan lancar karena kita kehabisan waktu, propagasinya sudah mulai menutup di band high band seperti di 14 saya hanya dapat station dari India, tetapi secara besar bisa mendengar dari Amerika, North Amerika itu ada yang sedang pile up ke teman kita di Jakarta yang di Bravo Zero IBM, itu saya terima di sini bagus-bagus 59 plus dengan antena yang seadanya di lapangan seperti itu. Oke, seperti yang kita tahu kemarin Pak Ton beserta tim kan prepare di 6 band sih sebenarnya ya. Yang saya tahu kita sudah prepare di 80 meter, 40 meter, 20, 15 meter, 10 meter dan 2 meter sih. Karena cuaca termasuk cukup ekstrim kemarin itu Pak Ton. Begitu masuk menjelang senja itu kita sudah diguyur hujan itu. Pada situasi seperti itu dengan propagasi yang seperti kemarin malam, akhirnya kita jadi CQ di beberapa band saja itu Pak Ton. Ya, saya sudah mencoba di yang masih membuka 14 dapat stasiun dari India, itu sudah lumayan ya, artinya bisa mendengar tetapi memanggil tidak sampai, dan CQ tidak ada yang men-tackle. Setidaknya sudah berusaha di high band, tetapi di low band yang 40 meter sangat bagus, dan sampai tengah malam masih jalan. Di 80 juga kita buka sebentar juga sudah dapat, dan pagi hari ini sebelum kita tutup masih dapat beberapa station di 80 meter.
Nah, itu jadi 80, 40, 20 dan 2 meter tercover. Yang 15, 10 untuk saat ini belum berhasil mendapatkan kontak seperti itu. Oh, nje. Tapi kemarin kelihatannya ada sempat ini ya, kita melakukan DX dengan teman amatir di luar negeri, nje. Khusus untuk teman yang dari luar negeri, ada berapa personel yang sudah dapat kemarin, Pak Ton? Terlock 1 dari India cukup kuat 57, 58 tetap dan sebaliknya saat diterima di sana juga sama, tetapi yang lain belum berhasil. Jadi hanya berhasil mendengar tapi tidak kami lock karena kan ini tujuannya atau goalnya udah ber-GSO 2 arah sehingga untuk SWLing di sini saya kira tidak ada masalah, tetapi yang goalnya karena terjadi komunikasi, kalau tidak ya sudah kita artinya sudah punya pengalaman mungkin ke depan. Khusus di band-band tertentu saja kita ulangi pada tim yang lebih kecil. Kemarin kan kita satu rombongan yang lebih dari 10. Itu intinya bahwa kita saling mengedukasi mereka yang belum berpengalaman sekaligus mencoba bagaimana di lapangan kita survive, intinya itu. Oke. Seperti yang sudah kita ikuti, kita kan sudah melakukan beberapa kegiatan SOTA, kita meregister Gunung Telemoyo pada waktu tahun kemarin ya, bulan September atau Oktober itu. Terus bulan kemarin kita melakukan POTA di Taman Nasional Merbabu, dan kali ini kita berkegiatan BOTA di Pantai Menganti Kebumen. Kira-kira ini Pak Ton dan rekan-rekan ini masih tertantang kegiatan next time ini mau mencoba di propagasi ekstrim di lokasi mana lagi ini? Mungkin mau Ayota, kita ke pulau tertentu atau kemana lagi gambarannya nih Pak Ton? Kalau untuk Ayota mungkin ya karena masalah cost dan situasi pandemi saat ini mungkin dalam waktu dekat belum bisa. Kalau di waktu dekat ada keinginan untuk SOTA lagi, Summit on the Air, karena beberapa gunung di seputaran Jawa Tengah ini masih banyak yang belum diaktifasi. Jadi kalau itu kita berhasil mengaktifasi adalah suatu kebanggaan, dan kita juga ternyata kegiatan-kegiatan ini, dan itu akan menemukan hal yang berbeda dari karena satu gunung dengan yang lain itu punya karakteristik masing-masing, sehingga kita ya memprediksi yang artinya dasar atau global mungkin sama, tetapi medan dan kemudian pencapaian di lokasi itu kan ada tantangan. Kita punya satu gunung yang cukup menantang, Gunung Merbabu, yang notabene adalah di paling dekat dengan kita, tapi ketinggiannya cukup lumayan dan poinnya adalah tertinggi adalah 10 untuk SOTA. Itu masih jadi keinginan kami untuk bisa sampai di puncak triangulasi Merbabu. Nah, kalau itu berhasil mungkin kalau Merapi di sampingnya itu bisa saja, tetapi ya kondisi vulkano itu masih aktif, mungkin kita juga lihat situasi. Dan seputaran Gunung Sindoro Sumbing itu cukup menantang, kemudian adalah Gunung Ungaran, dan setidaknya nanti mungkin yang agak dekat dengan kota itu Gunung Muria. Ya, kemungkinan ini yang ini. Jadi mungkin SOTA-SOTA yang lain kita akan lakukan, kemudian POTA-POTA yang lain lebih mungkin karena bisa dicapai dengan kendaraan dan persyaratan teknisnya dia lebih ringan. Kalau SOTA itu betul-betul medan dan bawaannya juga harus pure murni, kita bawa semua peralatan dari bawah. Kemudian kalau beach ini lebih ke arah rekreasi, ya kesulitannya bisa kalau kita persiapannya matang akan sangat mudah, dan di pantai akan lebih mudah daripada di gunung. Oke, artinya bagi anggota selain meningkatkan skill, kemampuan berkomunikasi, juga meningkatkan kemampuan secara teknis ya, Om Ton ya. Oke, terima kasih banyak. Demikian waktu yang sudah kita kebersamaan kita dengan Bapak Partono, Yankee Bravo Charlie Papa Oscar, dalam mengupas seputar kegiatan BOTA di Pantai Menganti Kebumen. Oke, terima kasih. Salam amatir, 73.